Halo, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan channel kami. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 bab 2, yaitu tentang himpunan. Sudah siapkah kalian semua? Mari kita mulai belajar dari sekarang. Himpunan. Mungkin ini adalah salah satu materi baru yang pertama kali kalian dengar di SMP atau MTS. Jika dulu di SD atau MI mungkin ini jarang sekali terdengar. Himpunan sebenarnya materinya tidak terlalu sulit. Yang penting kita bisa memahami, kemudian kita sering latihan, maka materi himpunan adalah salah satu materi yang mudah di tingkatan SMP MTS. Untuk itu mari kita cari tahu dulu pengertian dan istilah-istilah dalam himpunan. Perhatikan gambar ini ya, ini gambarnya adalah visualisasi penggambaran himpunan ya, sumbernya dari blog dinus.ac.id. Jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi himpunan anggotanya sudah jelas ya, tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Kalau bukan himpunan berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Kalau masih bingung, kita kasih contoh berikut ini. Contoh himpunan yang pertama, himpunan hewan karnivora. Masih ingat ya, hewan karnivora adalah hewan yang makanannya adalah daging. Contohnya sudah tahu seperti harimau, singa, dan sebagainya. Jadi sudah jelas, oh hewan karnivora itu apa saja. Termasuk hewan apa saja hewan karnivora bisa disebutkan anjing, singa, harimau, beruang, dan sebagainya. Jadi sangat jelas. Contoh yang kedua adalah himpunan warna pelangi. Sudah tahu warna-warna pelangi ya, Magicu Hibiscus, merah, jingga, kuning, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari himpunan. Berarti sudah jelas apa yang ada di dalamnya, objek-objek apa yang ada di dalamnya itu sudah jelas. Kalau contoh bukan himpunan, nah tadi kan sudah dijelaskan. Yang bukan himpunan berarti di sini tidak dapat diukur dengan jelas. Contoh, himpunan lukisan yang menarik. Menarik itu jelas apa tidak? Menarik buat saya itu belum tentu menarik buat kamu. Lukisan ini menurut saya sangat menarik, sangat indah, tapi belum tentu itu sangat indah dan menarik untuk kamu. Nah, karena arti kata menarik itu berbeda-beda menurut setiap orang, maka himpunan lukisan yang menarik bukan ya, contoh bukan himpunan. Berarti dia bukan himpunan karena definisi atau pengertian tiap orang bisa berbeda. Kemudian yang kedua contohnya adalah himpunan orang pintar. Orang pintar itu juga berbeda-beda. Alat ukur kepintaran itu beda-beda. Ada orang yang pintar, ada anak yang pintar matematika, ada anak yang pintar IPA, ada yang pintar sepak bola. Nah, itu punya definisi kepintaran berbeda-beda. Oleh karena itu himpunan orang pintar bukanlah contoh himpunan. Oke anak-anak, sekarang kalian sudah tahu perbedaan antara himpunan ataupun bukan himpunan. Anak-anak, misalnya kalian sudah tahu ada suatu himpunan yang isinya adalah bilangan prima antara 10 dan 40, yaitu 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Lalu bagaimana ya caranya menyatakan suatu himpunan? Ternyata ada berbagai cara untuk menuliskan atau menyatukan himpunan tersebut. Himpunan dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Aturan cara penulisan adalah sebagai berikut. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar ya, seperti A besar, B besar, C besar, atau sampai dengan huruf Z. Ini diletakkan di awal, jadi di permulaan dari suatu notasi himpunan.
Kemudian penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Ingat ya, kurung kurawal bukan kurung biasa. Kurung kurawal biasanya tengahnya itu ada lengkungannya. Untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya pakai tanda koma. Jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, masih berlanjut, dapat digunakan dengan tanda titik 3 untuk mengisi dan seterusnya, kemudian titik terakhir sebagai penutup. Notasi E ya, seperti huruf E, elemen ini dibaca anggota dari. Kemudian notasi E seperti E ini, kemudian ada garis threadnya, ini dibaca sebagai bukan elemen atau bukan anggota dari. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang materi himpunan, kalian harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah penting yang ada dalam himpunan. Check it out. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa menyatakan suatu himpunan ada 3 cara. Saya akan bahas dan kasih contohnya. Untuk memberi nama pada suatu himpunan, pada umumnya digunakan lambang huruf kapital. Ya, seperti tadi, huruf A, B, C, tapi hurufnya besar, kapital. Contoh, H adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Nyatakan himpunan tersebut dengan ketiga cara di atas, dengan cara kalimat, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke, kita jawab dengan cara yang pertama, dengan suatu kalimat. Misalkan ya, karena di sini sudah ada himpunannya adalah H, maka kita tulis H berada di depan. Seperti yang sudah dibahas bahwa himpunan disimbolkan dengan huruf kapital yang ditaruh di depan ya, H sama dengan ya. Jadi ditulis H sama dengan kurung kurawal buka, kemudian diisi kalimatnya apa di sini? Tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009, kurung kurawal tutup. Jadi hanya seperti itu. Cara menulisnya H sama dengan kurung kurawal, isinya tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009, tutup kurawal. Tapi cara membacanya sebagai berikut. H adalah himpunan yang terdiri dari tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Jadi cara penulisan dengan membacanya berbeda. Jadi saya ulang, cara membacanya sama dengan diganti adalah, kurung kurawal kita ganti dengan bacaan himpunan. Saya ulang, H adalah himpunan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Ya, seperti itu dengan suatu kalimat. Bagaimana dengan cara yang kedua? Dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, perhatikan ya baik-baik. Ini mungkin belum terbiasa, nanti kalau sudah terbiasa juga bisa. Cara membacanya dan cara menulisnya. H sama dengan kurung kurawal buka. H di depan huruf kapital, sama cara penulisannya, berarti harus huruf kapital sebagai pembentuk himpunannya, sebagai pengganti nama himpunannya. Sama dengan kurung kurawal buka. Lah, notasi pembentuk himpunan selalu diawali biasanya dengan huruf X. X, kemudian ada garis lurus ya, garis lurus dari atas ke bawah, kemudian X lagi, kemudian baru sama dengan. Sama dengannya apa tadi? Tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Jadi ada perbedaan sedikit di sini dengan notasi pembentuk himpunan. Setelah kurawal buka itu ada tanda X, kemudian ada garis lurus X sama dengan. Ya, seperti itu. Untuk kata-katanya masih sama. Tetapi cara membacanya, nah, di sini sama dengan tadi kita baca adalah kurung kurawal kita baca himpunan. Kemudian garis lurus atas bawah itu kita baca dengan sedemikian hingga. Lengkapnya seperti ini. H adalah himpunan X sedemikian hingga X ya, adalah anggotanya adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Saya ulang, H
H adalah himpunan X sedemikian hingga X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden RI sebelum pemilu 2009. Perhatikan cara menulis dan membacanya berbeda sedikit. Kemudian yang ketiga, dengan mendaftarkan anggotanya. Kalau dengan mendaftarkan anggotanya berarti himpunan H itu isinya apa saja atau siapa saja. Ya, karena di sini adalah tokoh-tokoh maka kita sebut siapa saja. Tapi kalau angka ya angkanya berapa saja. Ya, oke, kita tulis H sama dengan siapa tokoh yang pernah menjadi presiden RI. Ada Soekarno, Soeharto, dan seterusnya. Cara penulisannya dengan mendaftarkan anggota-anggotanya berarti ditulis dulu nama himpunannya adalah H. H ditulis huruf kapital. Kemudian sama dengan kurung kurawal buka. Nah, anggotanya yang di dalam kurung kurawal ini langsung disebutkan siapa saja, karena di sini adalah nama tokoh berarti siapa saja. Kalau nanti adalah anggotanya adalah bilangan berarti bilangannya berapa saja. Karena di sini adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009, maka yang kita isi adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi cara menulisnya H sama dengan kurung kurawal buka, nama-nama presidennya kurung kurawal tutup. Dan cara membacanya H adalah himpunan dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Itu adalah cara menyatakan suatu himpunan dengan 3 cara ya. Ada dengan suatu kalimat, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftarkan anggota-anggotanya. Sekarang kita masuk ke anggota himpunan. Anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen himpunan tersebut. Untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan ditulis dengan lambang seperti huruf E ini ya. Sedangkan untuk menyatakan suatu objek bukan anggota himpunan ditulis dengan lambang E, kemudian ada garis pemutusnya ya, saya anggap seperti itu, atau tidak elemen. Kalau E kita baca sebagai elemen. Misalkan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka, maka H adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Huruf M, E, R, D, E, K, dan A termasuk anggota himpunan H. Banyak anggota himpunan H adalah 5 ya, bukan 6, karena M, E, R, D, E, K, A huruf E nya ada 2, berarti yang dipakai cukup 1 karena sama, berarti hanya M, E, R, D, K, dan A. Jadi jumlah banyak anggota himpunan H adalah 5 ya, hanya M, E, R, D, K, dan A, bukan 6. Sedangkan himpunan dengan banyak anggota itu berhingga, berarti ada berapa jumlahnya itu jelas, itu kita sebut dengan himpunan hingga. Sedangkan himpunan dengan banyak anggota tidak berhingga, berarti jumlahnya sangat banyak sekali, kita sebut dengan himpunan tidak berhingga. Misalnya A adalah himpunan bilangan asli, maka anggota A adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai angka banyak sekali. Dan karena tidak berakhir dan banyak sekali, maka banyak anggota himpunan A adalah tidak berhingga. Beda dengan himpunan bilangan asli kurang dari 5, itu berhingga karena jumlahnya hanya ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu himpunan bagian. Ya, perhatikan pengertian himpunan bagian dari contoh berikut. A adalah himpunan hewan. B adalah himpunan hewan berkaki 4. Sedangkan C adalah himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Di sini saya masih ada tulisan himpunan di dalam kurung kurawal agar kalian mudah membacanya. Misalkan A, B, dan C adalah sebagai berikut.
Ya, contoh himpunan hewan bawahnya ya adalah A adalah himpunan dari kucing, anjing, buaya, kura-kura, dan burung. Sedangkan B adalah himpunan kucing, anjing, buaya, kura-kura. Sedangkan C adalah himpunan yang anggotanya buaya dan kura-kura. Jika kita perhatikan, setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Kamu lihat ya, di B itu kucing, anjing, buaya, kura-kura. Itu dimiliki oleh himpunan A ya. Kucing, anjing, buaya, dan kura-kura itu juga dimiliki oleh A. Maka bisa ditulis B adalah himpunan bagian dari A, yaitu simbolnya seperti huruf U tetapi terbuka sebelah kanan. Dan setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan B, bisa ditulis C himpunan bagian B ya, karena C adalah buaya dan kura-kura, di mana buaya kura-kura adalah ya, buaya dan kura-kura ada di himpunan B. Maka C adalah himpunan bagian B. Namun kita tidak dapat menuliskan A himpunan bagian B karena ada anggota A yang tidak dimiliki oleh anggota B. Burung tidak dimiliki oleh himpunan B. Oleh karena itu, himpunan yang demikian ditulis A bukan himpunan bagian B. Jadi simbolnya seperti huruf U yang terbuka ke kanan kemudian ada garisnya. Itu dibaca A bukan himpunan bagian B. Sekarang bagaimana menentukan banyak himpunan bagian? Contoh ya, perhatikan himpunan-himpunan berikut. A adalah himpunan yang isinya adalah anggotanya A. Banyak himpunan bagian ada dua, yaitu himpunan A ya, A itu sendiri, dan himpunan kosong. Jadi ya, angka 0 kemudian ada tanda garis yang memotongnya, itu disebut dengan himpunan kosong. Kemudian A adalah himpunan yang terdiri dari anggotanya adalah A dan B. Banyak himpunan bagiannya ada 4, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan AB, dan himpunan kosong. Lalu ada himpunan kosong. Kemudian yang ketiga adalah A adalah himpunan yang terdiri dari A, B, C. Banyak himpunan bagian ada 8, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, himpunan ABC, dan himpunan kosong. Lalu bagaimana jika nanti anggotanya banyak sekali? Oke, kita akan tentukan rumusnya seperti berikut. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika A adalah himpunan yang terdiri dari angka 1, 2, 3. Maka jawabnya kita tentukan dulu berapa banyak anggota himpunan A. Ada angka 1, 2, 3. Berarti banyaknya anggota himpunan A atau disimbolkan dengan NA adalah 3. Dikarenakan NA adalah 3, makanya banyak himpunan bagian kita simbolkan dengan huruf N besar adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N-nya di sini 3 tadi kan, karena ada anggotanya 1, 2, 3. Maka banyaknya anggota himpunan ya, banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Bukan 6 loh ya, tapi 8. Dari 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8. Bagaimana jika anggotanya ada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentu NA-nya ada 8. Maka banyaknya himpunan bagian N besarnya 2 pangkat N, 2 pangkat 8. Tinggal dihitung sendiri. Oke, kita pahami. Karena tadi ada kata-kata himpunan kosong, saya akan terangkan ada himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan ya 0 kemudian ada tanda potong atau kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup tanpa ada isi. Ya, kurung kurawal buka dan kurawal tutup tanpa ada isi. Contoh, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan L. Tak tanya sama kalian, ada nggak nama hari yang diawali dengan huruf B?
Tidak ada kan? Maka H adalah himpunan kosong. Seperti itu ya, ditulis H sama dengan 0 tanda potong atau H sama dengan kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Karena himpunan kosong. Karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Itu tadi himpunan kosong. Bagaimana dengan himpunan semesta? Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Jadi semua yang dibicarakan, semua yang dibahas, semua yang terdapat di dalam semua himpunan di dalamnya ini kita masuk dengan himpunan semesta. Hal ini berarti semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universal dan disimbolkan huruf S ya. Kebanyakan kita menyimpulkan huruf S besar, atau kalau di luar negeri biasanya pakai huruf U besar. U besar ini dari kata universal. Contoh, R adalah himpunan yang terdiri dari anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan R diantaranya adalah, jadi kita buat semesta sendiri yang anggotanya adalah 3, 5, 7 R tadi. Yang pertama ya kita buat semesta yang sama, boleh sama, minimal kan sama. Berarti S, himpunan S sama dengan himpunan R adalah himpunan yang terdiri dari 3, 5, dan 7. Atau boleh pakai yang kedua ini, S adalah himpunan bilangan ganjil. Karena 3, 5, 7 adalah bilangan ganjil. Kan bilangan ganjil kita mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Di dalamnya ada angka 3, 5, 7. Maka B ini bisa masuk. Kemudian atau pakai yang ketiga, himpunan S adalah ya S adalah himpunan bilangan cacah. Ya, bilangan cacah kita mulai dari angka berapa? 0 atau 1? Iya, 0 ya. Kalau 1 itu adalah bilangan asli. Karena bilangan cacah kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Maka himpunan R tadi masuk di dalamnya, termasuk dalam semesta S yang ketiga ataupun yang keempat ya. Sekarang kita masuk ke yang E, diagram Venn ya. Himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Diagram Venn ini sejarahnya diperkenalkan oleh pakar matematika dari Inggris pada tahun 1834 hingga 1923 bernama John Venn. Makanya dia namakan diagram Venn karena penemunya adalah John Venn. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang, jadi bentuknya kotak persegi panjang, dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas persegi panjang. Lalu yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh kurva. Berapa saja anggotanya atau apa saja anggotanya harus ada di dalam kurva kotak tadi. Kemudian yang ketiga, setiap anggota ditunjukkan oleh noktah atau titik. Bila anggota suatu himpunan banyak sekali, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Untuk diagram Venn dan lainnya akan saya teruskan pada video kedua ya anak-anak. Cukup sekian untuk hari ini, sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Terus belajar, matematika itu mudah, yang penting kalian pahami dan sering berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.